Hai teman bahagia, tahu nggak ini aku lagi pakai koleksi dari batik Gunawan Setiawan, khas batiknya Kota Solo. Teman bahagia, kesehatan mental sangat menjadi hal yang paling penting untuk saat ini. Apalagi sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19. Tentu banyak orang yang mengalami penurunan kesehatan secara mental. Sudah saatnya kita peduli dan berinvestasi untuk kesehatan mental. Bersama saya, Faki Anissa, podcaster Teman Bahagia. Hai teman bahagia, kembali lagi bersama saya, podcaster Teman Bahagia, Faki Anissa, dan juga kita sudah kedatangan tamu nih. Tamu yang bikin hari ini saya sangat bahagia. Udah di dekatnya aja, happy banget. Coba teman-teman duduk di sini. Aura positifnya itu terpancar. Ya, tentu kita ditemani dengan happiness motivator Coach Heri Susilo. Halo Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Faki. Bagaimana kabarnya? Bisa jumpa sama Mbak Faki lagi. Gimana nih kabarnya Coach? Kabarnya seneng banget karena akan sharing dan juga berbagi sama teman bahagia. Ini jadi kesenangan atau kebahagiaan buat saya pribadi. Ngomong-ngomong nih Coach, ini auranya terpancar banget nih. Selain happy banget hari ini nih, pakai pakaian dari apa ini? Iya, aku kali ini disupport oleh batik Gunawan Setiawan yang aku tuh merasa sangat nyaman banget. Selama ini masalah untuk dress code-ku itu adalah di ukuran baju, dan di Gunawan Setiawan itu aku dapetin dan seperti ini. Jadi aku seneng banget tambah bahagia, ingin sharing, tapi kemudian aku dapet dress code yang juga aku seneng banget. Iya pastinya, boleh juga ya teman-teman bahagia untuk mengunjungi galeri batik Gunawan Setiawan yang ada di mana nih ya Coach ya? Kauman kalau nggak salah. Oh iya, di Kauman Solo ya. Tentu juga banyak spot-spot yang bisa kalian pakai untuk foto-foto, karena tempat setiap titiknya memang instagramable ya Coach ya. Betul banget. Dan pastinya akan mengangkat budaya batik di Indonesia. Baik teman bahagia, kali ini sangat menarik karena ini juga tanggal 10 Oktober ya Coach ya. Ini hari apa ya Coach? Ini itu hari kesehatan mental sedunia. Wow, sangat menarik. Baik Coach, kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah Coach, banyak nih kan sekarang orang mengalami penurunan kesehatan. Betul. Apalagi di masa pandemi COVID-19 nih ya. Banyak yang mungkin stres atau mungkin yang lainnya nih. Apalagi sekarang itu banyak orang yang mengeluh sakit yang beraneka ragam. Coach, itu pasti akan berdampak ke kesehatan mental kita. Tapi banyak yang ngomong nih, kesehatan mental kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya itu kesehatan mental, Coach? Jadi kalau saya mengambil pengertian dari Kementerian Kesehatan ya yang dipublish di webnya mereka, bahwa kesehatan mental yang baik itu adalah kondisi di mana batin kita itu mengalami rasa tentram dan juga tenang. Sehingga dalam menghadapi hari-hari itu menjadi lebih tenang, santai, dan kita bisa atau tidak mudah tersinggung dengan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah definisi secara sederhana dan sangat mudah sekali untuk kita tangkap sih sebenarnya terkait kesehatan mental. Penting banget ya Coach ya? Betul banget. Seberapa penting sih kesehatan mental itu? Nah, kalau kita ngomong seberapa penting kesehatan mental itu, tentu ya pikiran kita itu juga akan berdampak kepada fisik. Sedangkan mental itu kan kaitannya dengan batin kita. Kalau batin kita aja hidupnya nggak tenang, bagaimana kemudian kita dalam menjalani keseharian? Tentu akan mengalami banyak sekali gangguan-gangguan yang harusnya kita menjadi orang yang lebih produktif lagi dalam menghadapi hari-hari, tapi gara-gara kemudian batin kita nggak tentram, batin kita nggak tenang, akhirnya kita jadi murung. Jadi sering pusing, jadi sering mules lah, jadi nggak tidur-tidur. Nah, akhirnya produktivitas kita juga akan berantakan. Nah, ini sebenarnya kenapa kemudian kesehatan mental itu perlu kita jaga. Begitu. Nah, Coach, mungkin banyak ya orang itu mengalami gangguan mental. Nah, seperti apa sih jenis-jenisnya? Ada nggak? Oke, kalau gangguan mental itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi misal kamu ngalamin stres, itu tuh udah termasuk gangguan mental. Karena kalau kamu ngalamin stres itu jiwa dan
batin kamu tuh nggak tenang dan nggak tentram gitu. Adanya cuman khawatir, takut, kemudian merasa was-was, kan seperti itu tuh ya. Jadi stres, kemudian depresi, kamu juga yang ngalamin bipolar, ini di masa COVID ini banyak banget orang yang ngalamin bipolar juga gitu. Cuman masalah bom waktu aja sih sebenarnya gitu. Terus ada OCD, kemudian ada gangguan kecemasan, kemudian delusi, halusinasi. Nah, itu semua adalah bagian dari kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental itu sendiri. Dan kita harus mulai aware dong dengan keadaan tersebut. Kalau kemudian kita mengalami yang namanya bipolar, kalau kita hanya diam aja, ya itu bisa tambah parah. Kita harus segera tangani sebelum nanti itu akan berdampak kepada fisik. Seperti itu Mbak Fakih. Nah, untuk mengukur kesehatan mental kita ini mungkin bisa di-rank dari angka berapa sampai berapa? Oke, nah ini buat teman bahagia semuanya yang masih bingung sebenarnya kesehatan mentalku tuh ada di level berapa begitu. Memang tidak ada alat ukur khusus yang kemudian secara elektronik bisa langsung menunjukkan kesehatan mental, kecuali ketika ada scan otak kayak gitu ya. Itu kan ranahnya dunia kedokteran gitu. Tapi saya sebagai seorang happiness motivator, saya punya indikator berupa angka 0 sampai 10. 0 itu kondisi di mana kamu benar-benar drop sekali. Jadi kesehatan mentalmu itu benar-benar paling bawah. Sedangkan 10 itu kondisi di mana kamu kesehatan mentalnya prima banget. Jadi kemampuan problem solvingnya jalan, critical thinkingnya juga jalan, artinya high order thinking skill itu udah ada dalam diri kita. Nah, sedangkan angka 1, 2, 3 semakin meningkat itu ya berarti semakin baik. Begitu kan? Tapi kalau semakin menurun berarti semakin jelek gitu. Silahkan teman bahagia semuanya kira-kira aja sih. Silahkan dikira-kira perkiraan kesehatan mentalnya ada di angka berapa, baru kemudian nanti dievaluasi lagi. Gitu, kita bisa nanti cari akar masalahnya. Itu berdasarkan mood atau bagaimana ya Coach? Bisa. Jadi cukup dari perasaan aja lah. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada alat ukur khusus kan. Karena kita juga nggak akan memindai otak kita kok. Gitu. Jadi kalau didefinisikan dengan visualisasi kata sedih, sedang, bahagia, mungkin seperti itu ya Coach. Gitu. Sedihnya di angka berapa, sedang-sedangnya di angka berapa, kemudian yang paling tinggi bahagianya di angka berapa. Dan teman-teman bahagia pun juga pasti tahu kan kondisi saat itu gitu loh. Kalau kamu tuh di angka 6 ke bawah, 6 ke bawah itu berarti kamu harus segera mencari solusi dong untuk masalah yang sedang dihadapin. Iya. Kayak gitu. Nah, gejalanya nih Coach, kalau mungkin memang kita lagi ada gangguan mental seperti itu gimana sih? Nah, kalau gejala secara fisik ya, biasanya ya mulai pusing-pusing, mual, badan berat, rasanya males banget gitu. Mungkin bahkan ada yang sering buang air juga, pandangan menjadi kabur, jadi sering panca indera kita itu menjadi rasanya peka banget gitu. Yang biasanya kita mencari tempat yang agak Jawa-Jawa kayak gini ya, itu ada dengar bisikan dikit gitu dia langsung takut banget. Nah itu artinya sebenarnya udah mulai gangguan tuh kayak gitu. Jadi ada kepekaan indrawi yang kemudian semakin meningkat. Jadi bukan masalah tempatnya ya? Iya. Karena kita sendiri yang ada gejala gangguan mental. Jadi kadang-kadang tuh kayak gini. Misal ya, saya sering kali bertemu sih sama teman-teman di sebuah tempat gitu. Ada anak yang dia merasa bahwa ini kok ada sesuatu ya, kok merinding. Saya biasa aja kok. Nah, sebenarnya ini masalah kepekaan indera yang kemudian mendapatkan atau memunculkan nilai tertentu. Jangan-jangan. Nah, kalau kita bersikap bodoh amat pada hal-hal yang nggak penting seperti itu, ya udah. Itu adalah benteng paling enak loh. Akan menimbulkan rasa panik ya, Coach. Rasa panik sehingga apa? Sebenarnya bukan hanya masalah panik itu nanti dulu lah. Sebelum panik itu muncul, tubuh kita itu otak kita itu akan produksi yang namanya hormon adrenalin. Yang kemudian menyebabkan detak jantung kita meningkat, tekanan darah meningkat. Nah, kepanikan kemudian muncul. Gitu. Seperti itu sebenarnya proses. Nah, kalau itu kemudian dibiarkan secara terus-menerus, nah ini yang akan kemudian mengganggu kesehatan fisik juga. Seperti itu. Nah, mungkin nih Coach ya, penyebab tadi kan sudah ya Coach, gejala-gejalanya. Nah, sebab-sebabnya ini apa? Nah, kalau kesehatan mental yang menyebabkan gangguan kesehatan mental ya, penyebabnya itu sebenarnya ada banyak banget sih. Jadi apapun masalah di sekeliling kita itu sebenarnya bisa menyebabkan. Misal ujian. Pernah ya lihat orang ujian kemudian hasilnya jelek terus bunuh diri. Hanya gara-gara ujian nasional kan. Kemudian karena pola asuh di dalam keluarga, ayahnya yang suka bentak-bentak, nggak pernah diberi kepercayaan, kemudian nggak pernah diberi pujian sejak kecil. Nah itu juga bisa.
menjadi penyebab kesehatan mental yang tidak baik gitu loh. Karena pada dasarnya kalau kita itu dari sejak kecil harusnya bentakan itu sebenarnya nggak masalah karena itu bagian dari proses kehidupan. Tapi harus lebih banyak kasih sayangnya. Nah, banyak di antara kita yang kehilangan kasih sayang sejak kecil yang menyebabkan dia hatinya merasa nggak tentram, nggak tenang kayak gitu karena ya nggak ada kasih sayang. Gitu. Berarti dari pola asuh orang tua, Coach. Betul. Jadi pola asuh di orang tua ini yang menurut saya menjadi poin yang sangat penting banget. Banyak yang mengalami kesehatan mental itu terganggu kayak bipolar, OCD, atau delusi, halusinasi itu tuh rata-rata justru malah nggak semuanya sih, tapi kebanyakan dari pola asuh di dalam keluarga yang kurang positif. Bisa juga nggak, Coach, dari faktor luar rumah gitu? Bisa, dari faktor luar rumah itu juga bisa. Misalnya ya omongan tetangga. Waduh. Gitu loh. Nah, itu adalah salah satu bagian dari 8 kebiasaan orang yang nggak bahagia. Jadi kita terlalu mendengarkan apa kata orang. Ya biarin aja lah orang ngomong, ya dia mulut dia sendiri kan gitu. Seringkali kita menanggapi dan kemudian masukkan ke dalam hati. Ya sedih deh. Gitu. Dan faktor-faktor yang lain pun juga. Sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita itu bisa kok menyebabkan kemudian kita mengalami penurunan kesehatan mental. Semua tergantung dari nilai yang kita sematkan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Banyak juga nih, Coach, kayak aduh aku dibully temen di sekolah kayak gitu. Iya, itu juga bisa menyebabkan, bahkan banyak lain-lain itu yang gara-gara dibully akhirnya menjadi bipolar. Gitu, dia jadi halusinasi terus, jadi ekstrim banget lah perubahan emosionalnya gitu loh. Makanya sebenarnya bully itu kan juga kaitannya dengan omongan orang lain kan. Yang mungkin bisa ngebully secara fisik maupun secara psikis gitu loh. Padahal omongan orang lain itu bisa benar, bisa juga salah. Tapi semua tergantung penilaian kita. Kalau kita kemudian penilaiannya positif dan kita ubah menjadi sesuatu hal yang oke, ya nggak masalah. Dan nggak masalah gitu. Aku pernah ngalami kok posisi seperti itu. Mungkin kok seperti kalau diumpamakan ke aku, ih kamu gendutan gitu. Terus respon positifnya bagaimana dong, Coach? Nah, respon positifnya seperti apa? Ya memang aku gendut. Dan nyatanya kan memang seperti itu. Ya terima aja. Artinya kalau kita itu mau hidup bahagia, kamu harus terima kondisi kamu apa adanya dong. Kalau kemudian kamu gendut, kalau gendut itu sebenarnya memang nggak normal ya. Ya bagaimana kamu berusaha setting pikiran kamu, kemudian tubuh kamu supaya menjadi ideal. Jadi hinaan orang itu sebagai penyemangat kita. Bukan sebagai sesuatu hal yang membuat kita menjadi lebih down yang akhirnya kesehatan mental kita terganggu. Yang rugi siapa sih?